Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di Amsar TV bareng gua Imam Supriyadi. Kali ini gengs, gua ditemani oleh, ya kalian udah pasti tahu lah siapa orangnya ya kan. Mungkin kejutan juga, bersama Kidigo. Oke gengs, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman pendakian gue nih yang cukup misterius. Tapi kali ini gue bercerita ditemani oleh Kidigul Mangku Janda. Biar bisa diterawang-terawang, ya kan Ki? Iya. Jadi saya akan terawang kalau tentang kisah Pak Imam. Saya mau siapa apa itu ya, Pak Imamnya. Pak Imam, jadi di podcast kali ini mau diceritakan pengalaman apa Pak Imam? Saya ingat-ingat dulu ya nih Ki ya. Iya Pak Imam ya. Nanti saya akan kasih tahu dengan pandangan saya gimana tentang pengalaman Pak Imam waktu naik Gunung Cikuray ya kalau nggak salah ya. Bukan. Bukan Ki, bukan. Oh, Gunung Cikuray. Gunung Gede. Oh, Gunung Gede. Iya, iya Pak Imam ya. Jadi saya langsung cerita bagaimana nih Ki? Ya langsung cerita aja Pak Imam, nanti saya akan kasih kesimpulan melalui pengalaman pandangan saya. Jadi itu kejadiannya Ki sekitar 2017 ya kalau nggak salah ya kan. Saya nih ikut open trip nih ya dari Amsar sendiri. Iya. Temu temen tuh di Parung. Open trip tuh ada Ki sekitar 50 orang. Oh itu dari kampung yang sama atau berbeda-beda? Enggak, beda-beda. Berbeda. Ada teman kerja dulu ngajakin kan. Ngajakin. Jadi Ki kita langsung aja nih ya kan. Iya. Langsung aja. Jadi kita nih Gunung Gede itu lewat jalur Gunung Putri. Oh Gunung Putri ya. Ya kan, Cianjur. Iya. Jadi nih di kaki Gunung Putri itu kan setelah daftar tuh ya, pendaftaran udah selesai. Iya. Kita naik lagi di kaki Gunung Putri itu ada rumah kayak bekas basement gitu ya kan. Oh, kayak tempat buat Kayak bekas istirahat lah gitu iya, ya. cuma udah terbengkalai. Iya, sudah tidak lama dipakai gitu ya mungkin ya. Cuma ada nih dua orang peserta nih, dia saling pacaran nih ya kan, saling pacaran maksudnya ikut naik. Naik. Dia nih yang diincar gitu, ya kan, dua orang ini. Saya juga nggak kenal gitu, dua orang ini siapa kan, yang teman-teman baru semua kan ya. Iya. Jadi nih waktu itu pas naik dia merasa kelelahan gitu ya kan, cuma nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu tuh sebabnya apa. Cuma itu ntar tiba-tiba dia ngomong di bawahnya itu kayak gimana, ntar di atas bakal terungkap ya kan. Iya. Di Surya Kencananya. Jadi nih pas dia merasa kelelahan, ditanya nih sama panitia nih ya kan, menteri, ini nggak apa-apa nih, cuma sakit kan, cuma masih bisa nggak kuat ya kan. Pas perjalanan mah nggak ada apa-apa nih gini, sampai puncak itu nggak ada apa-apa, cuma dia ngerasa kelelahan. Pas udah di puncak nih malamnya dia sakit kan. Sakit. Ini udah di puncak nih ya kan, ini Iya. sebenarnya cerita-cerita yang menegangkannya di puncak nih, Puncak. di Surya Kencananya. Oh udah sampai ke atas ya. Iya udah sampai ke atas sih Ki. Jadi nih di sini ceritanya agak-agak panjang juga nih ya. Iya. Pas malamnya dia sakit kan, malamnya sakit kan, bermalam dulu tuh, malam sakit itu malamnya nggak ada apa-apa tuh Ki, nggak ada apa-apa. Nah pas paginya Kenapa tuh Pak? pas paginya itu dia kesurupan Kesurupan. ya kan, kesurupan. Nah si penghuni Gunung Gedenya itu mau bawa dia ya kan, karena penghuni Gunung Gede nggak suka sama ucapannya. Cuma kan ditanya kan ucapan apa nih ya kan. Ada tuh teman yang ada tuh salah satu pendaki juga yang ngedenger, kalau nggak salah tuh cewek ini bilang ke cowoknya, ini rumah kayak bekas peninggalan Belanda ya kan. Cuma dijawab lagi sama yang peserta pendaki, enggak, itu kayak rumah biasa doang, enggak, itu rumah kayak peninggalan Belanda ya itu.
bentuknya ya kan, itu banyak rumah padahal mah cuma ini ya kan. Apa dia selama perjalanan ngomong apa kan nggak tahu tuh ya. Iya. Nah di salah satu peserta tuh ada orang yang bisa, Oh, yang punya yang iya gitu ya. iya, ada yang bisa buat nyembuhin. Hmm. Cuma pas dia nyembuhin itu nggak bisa, akhirnya dia melakukan kontak batin sama gurunya kan. Iya. Yang dibantu tuh katanya, dibantu sama gurunya. Di situ sih dia bilang nih pas masih kelupaan ini, yang mau bawa dia ini prajuritnya yang apa tuh, yang tinggal di kaki gunung. Ini raja-rajanya nih, yang maksudnya yang di atasnya mah cuma ngeliatin, nggak mau ikut campur. Mungkin kalau ikut campur nih kita bisa mental gitu kan, Nggak kuat lah gitu. nggak kuat ya. Karena diobatin terus, yang ngomongnya sih kita agak-agak lupa gitu ya kan ngomongnya. Pokoknya dia mau bawa si cowok itu tuh, dia mau cowok apa cewek tuh masalah, itu lupa tuh ya kan. Dia mau bawa ya kan, bisa juga nih, bisa disembuhin, cuma agak-agak sakit gitu kan. Akhirnya kita disuruh turun. Pas baru turun nih, disuruh turun semua, disuruh bubar. Tapi kan kita siap-siap. Sebenarnya ceritanya sih nggak terlalu ini gitu, Nggak terlalu serem. nggak terlalu panjang gitu ya kan. Oh. Cuma ada lagi nih satu cewek yang turunnya itu pakai kebaya nih ya. Pas siap-siap turun tuh, dia turun itu pakai kebaya nih. Dari Siluret Kencana kita turun lewat Cibodas tuh ya kan, lewat Cibodas turunnya. Selama perjalanan udah nggak ada yang kenapa-napa, nggak ada. Selama perjalanan asik-asik aja kan gitu, udah sembuh juga. Iya. Ada satu nih kita di pos 1 tuh yang arah kayak terjun tuh ya. Iya. Arah kayak terjun tuh, tiba-tiba si cewek yang pakai kebaya ini kemasukan setan. Itu setannya itu kakek. Dia cuma bilang, kalian bubar dari sini. Di sini kalau maghrib ada pasar kumpulan. Ini si cewek ini dia udah banyak yang nyukain, banyak yang mau bawa dia gara-gara pakai selendang apa gitu, kebaya gitu ya kan. Selendang, Iya. Jadi makhluk astral penunggunya ada yang suka. Ada yang suka banyak. Iya. Akhirnya dimasukin ke badannya. Akhirnya kan pada takut di situ, di pos 1 itu katanya ada perkumpulan kayak pasar gitu setiap maghrib. Iya. Ya kan, yang pos 1 yang arah mau kayak terjun tuh. Itu kakek-kakek masukin ke badan si cewek itu, tubuhnya nih itu sampai base camp pendaftaran sampai di situ. Cuma selama itu dia ngomong, saya nggak akan keluar dari tubuh ini dulu sebelum nyampe bawah, karena kalau saya pergi dari tubuh si cewek ini dia bakal dimasukin lagi sama yang lain. Soalnya yang di sini pada suka sama dia mau dibawa. Yang jahat-jahatnya, saya berniat buat nolongin si cewek ini, kata Erwin gitu kan. Sampai di perjalanan tuh udah dia ya dituntun aja kan gitu. Iya, benar. Dituntun aja tuh sampai di base camp ini. Di base camp ini dia keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Kata dia, astralnya keluar dengan sendirinya. iya, kata dia, udah ya saya anterin sampai sini aja, buat nolongin dia kan, kata skema itu kata ranger-rangernya. Sebenarnya cerita ini agak-agak singkat juga sih, ya kan? Karena ada apa agak-agak lupa sih ya perjalanannya. Jadi Kidigul ya, perjalanan saya sih tadi itu nggak terlalu horor buat kan, apa maksudnya horor cuma nggak terlalu panjang lah ceritanya, cerita singkat. Soalnya saya agak-agak lupa gitu ya kan, perjalanannya itu. Karena saya nggak terlalu, karena kan rame orangnya kan, ntar yang kejadian di sini saya di sono ya kan. Iya, jadi kayak gitu ya kan, beda tempat gitu ya. menurut
pandangan Aki ini ya kan, Ya. menurut pandangan Aki itu gimana tuh? Oh, yang tentang cerita dari Pak Imam tadi. Ya? Ah, Jadi begini Pak Imam. Jadi Pak Imam, di dalam hutan, gunung atau apa ya, itu kebanyakan ya Pak Imam itu tempat makhluk astral atau jin penunggu itu sendiri. Apabila kita lihat dengan kasat mata mungkin tidak terlihat ya. Jadi kalau misalnya di dalam gunung itu Pak Imam ya, kita ini tidak boleh sembarangan atau apa. Karena kan di gunung itu tempat goib ya Pak Imam ya. tapi sebenarnya mereka itu baik ya, kalau kita datangnya baik. Baik Pak Imam, karena kan kita kalau kita sopan atau gimana itu baik. Karena kan di dalam gunung itu banyak larangan-larangan ya Pak Imam. Kita nggak boleh sembarangan, kayak kencing tidak boleh sembarangan, menyabut daun atau buang sembarangan atau apa itu tidak boleh Pak Imam. Karena mungkin ya Pak Imam ya, ada makhluk yang suka atau makhluk yang tidak suka. Jadi misalnya kalau yang makhluknya baik ya mungkin wah biasa aja kali yang nggak mengeluh, tapi yang tidak suka itu dia diincar terus Pak Imam. Nah, menurut saya yang tadi Pak Imam bilang ada perempuan yang apa yang naik batu itu, pas pertanyaan jadi gini Pak Imam, kan kata Pak Imam rumah ini bekas peninggalan Belanda gitu kan ya kata Pak Imam ya. Tapi kata cowoknya atau kata yang cewek ya, Bukan kata saya ya kata yang cowok, Iya, yang cowoknya yang- bilang bukan ya. yang meninggal Ya Belanda mungkin itu. dia itu kan pas sendiri kan ya kita ini negara Indonesia kan pada zaman dahulunya dijajah Belanda ya, mungkin dia tidak suka tempatnya itu tentang oh dijajah Belanda gitu, tidak percaya ini, padahal itu kan sejarah ya. Jadi makhluk itu mungkin wah ini kok orang so tahu sekali ya, padahal Apa dia mungkin ngalamin ya. dia ngelihat, menurut Digo nih ya, ngelihat kayak bekas rumah Belanda. Tapi apa cuma dia doang yang ngelihat gitu, soalnya saya sendiri yang ngeliat ya rumah-rumah bekas base camp rumah biasa gitu, Oh. cuma satu. Iya bisa jadi begitu Pak. Jadi kan Cuma saya juga ngeliat ketika yang kayak base camp kita biasa. naik gunung itu kan ada yang pikirannya kosong atau apa ya kan, jadi makhluk gaib itu Pak Imam gampang merasuki seseorang itu apabila pikiran kosong atau energi dia itu gampang dimasuki dengan energi gaib itu. Jadi kalau energi yang gampang dimasuki itu dia jadi bisa halusinasi dia atau pandangan dia, bisa juga itu dibukakan oleh makhluk gaib itu sendiri, mata batin dia. Kayak ada yang saya ngeliat misalnya jadi gue ngeliat, jadi gue ngeliat, saya nggak ngeliat gitu. Iya gitu. Jadi ada misalnya makhluk itu suka wah pengen melihatkan kerja, pengen menunjukkan bahwa dirinya. Jadi kesimpulannya Pak Imam ya, jangan sembarangan kalau di tempat-tempat yang bukan rumah kita atau apa, karena di dalam gunung atau hutan itu pada zaman Syekh Subakir itu sedang utara dengan Syekh Subakir itu pernah berjanji dengan sabda palan ataupun penunggu jin yang di gunung itu Pak Imam. Jadi apabila umatnya atau apa itu tidak sembarangan, jadi ada batasan-batasannya Pak Imam yang harus kita taati, bisa larangan begini atau begini Pak Imam. Terus yang tadi yang seperti pasar, jadi Mungkin di tempat dia juga ada perkumpulan gitu ya. iya, jadi ada kehidupan, nah yang disebut dunia astral. Jadi dunia astral itu dunia goib. Dunia asal dan dunia goib bedanya apa? Kalau dunia astral dan dunia asli ya. Kalau dunia asli kita waktu normal 24 jam. Kalau di sana satu harinya mungkin bisa kita itu bisa berpuluh-puluh hari bisa dan selalu. Jadi waktunya di sana lebih lama. Tapi kadang itu bisa lebih cepat ya. Di kita lebih cepat ya. Tapi Karena kadang gitu ada yang lebih cepat gitu. iya gitu. Jadi kalau dunia goib itu cut. Iya. Jadi Pak Imam ya, di dalam dunia ini ya ada juga namanya alam goib, dunia astral ya. Jadi mungkin kita ini tidak bisa melihat atau pandangnya dengan mata biasa, harusnya dengan mata yang jokir ya, kalau bukan mata batin ya. Jadi sewaktu kita masuk pegunungan ya, jadi kita harus permisi dulu, ada tata keramanya dulu dan begini dulu. Mungkin kata Pak Imam yang tadi itu perempuannya ada yang menyukai kali ya. Iya. Ya, iya. Itu. Bisa jadi Pak Imam, karena kan di dalam dunia alam goib itu ada seperti makhluk jin, gandaruo, siluman dan segala macam. Jadi di bawah pandangan kasat mata kita itu ada makhluk goib Pak Imam. Jadi yang bisa melihat kita di sini aja nih yang mungkin ya kalau dengan kasat mata biasanya di tempat kita ini biasa aja kan ya.
Tapi mungkin kalau kita buka mata batin Pak Imam atau apa ya di sini banyak ya makhluk-makhluk goib atau apa itu Pak Imam. Itu gini gue tentang beda hari gitu ya. Iya. Ada yang hilangnya 2 hari, si korban nih ngerasa dia hilang 2 hari. Iya. Cuma di dunia nyatanya ternyata dia udah hilang 2 tahunan juga tuh. Iya, jadi kan mungkin Pak Imam. Berarti kayak ada juga kadang dunia dia ada yang cepat ada yang lama gitu ya. Iya, tapi kebanyakan Pak Imam ya, kalau kita udah masuk ke dunia asrar atau alam goib, itu di sana cepat, tapi di dunia kita lama. Karena di 1 hari di sana begitu bisa kita ini bisa 30 hari lebih kalau tidak salah Pak Imam ya. Karena perputaran waktu di sana memang cepat kalau kita berada di sana. Tapi kalau kita ke dunia itu ternyata sudah berhari-hari Pak Imam. Jadi intinya ya Pak Imam ya, kalau menurut saya kalau kita memasuki kayak gua, sungai, laut, itu masing-masing udah ada jin atau penyembuh masing-masing di tempat itu. Kita lebih sopan dan tata krama aja Pak Imam di situ. Jadi lebih hati-hati, jangan sombong, jangan berbicara kasar sembarangan, Jangan meninggi ya. iya. Karena gimana ya, di makhluk goib itu ada yang suka dengan sikap kita, ada yang tidak suka. Jadi jin itu ada jin jahat atau jin baik. Jadi kalau udah jin jahat yang ini itu bisa kayak kesurupan, dibikin sasar, dibikin hilang, gitu Pak Imam. Jadi itu buat pandangan pribadi gue luar biasa sih ya. Iya, Jadi jadi- buat Pembelajaran kita gue buat lebih lebih sopan dah, atau tata krama, adab, jatuhnya adab Pak Imam. Karena apa namanya tuh, kita ini hidup di dunia sama manusia aja kan, kalau kita wah ini bocah ngocok nih nggak permisi atau marah kan ya, apalagi dia juga dengan jadi malah kesimpulannya jadi kita kalau misalnya ke pegunungan, ke sungai atau ke lautan lebih ditekankan dengan adab sopan santunnya deh. Jangan sembarangan berkata. seperti kita kalau ada tamu. Iya itu Pak Imam. Kalau ada tamu kan kita harus menghormati ya kan ya. Yes. Itu dia Pak Imam. Ada lagi yang mau ditanyakan sama Pak Imam kali tentang pengalaman Pak Imam? Mungkin saya bisa kasih kesimpulannya menurut pandangan saya. Nggak ada adegan cium kening pak. Penelusuran. Nah, pertanyaan saya nih ya buat Kirigul. Sebelum menjadi Kirigul nih ya kan, sebelum Mandraguna kayak gini, dulunya itu Kirigul pernah ada pengalaman yang serem nggak sih yang membuat Kirigul terobsesi menjadi Kirigul gitu, supranatural? Ya, waktu itu Pak Imam saya pernah waktu itu kelas 4 SD, kalau nggak salah kelas 4 SD ya Pak Imam. Saya itu mancing belut. Kalau bahasanya lindung ya, belut lindung ya. Lindung. Waktu itu saya mancing dari habis asar. Itu kira-kira umur berapa tuh? Kelas 4 SD itu 4 SD. 8 sampai 9 tahun lah kayaknya Pak Imam. Waktu itu saya mancing jam 4 sore itu di Punkirai Pak Imam. Jadi konon katanya yang saya tempat mancing itu Pak Imam, itu tempat pembuangan mayat-mayat pada zaman Belanda, pembuangan mayat. Jadi kalau dibuang di kali itu, di Punkirai itu. Jadi pada waktu itu Pak Imam saya mancing Pak Imam ya, seperti biasa. Tapi anehnya tuh Pak Imam, saya mancing waktu itu, biasanya kan kalau saya mancing lindung itu normalnya ya dalam satu galengan cuma ada 1 lindung atau 2 lindung. Ini dalam satu galengan bisa ambil 6, 7, 8 lindung Pak Imam. Saya dapat iya. Kirigul. Ya, jadi pas waktu sampai pukul 5 sore ya saya masih mancing terus tuh. Dia Kirigul sendiri. Saya mancingnya mah bertiga Pak Imam sama temen saya. Dia jadi kan sawah perpetak-petak gitu ya. Jadi dia di sebelah sananya beda Pak Imam. Saya di tempat yang pembuangan itu pun kirai, teman saya masih di sana. Teman saya manggil saya, "Di balik." Gitu ya. Kirigul balik gitu ya. Terus kata saya nanggung. Jadi setiap galungan itu lindung dapat itu saya hampir dapat totalnya kalau nggak salah 19 ekor lindung tuh Pak Imam. Di galungan situ ya. Pas saya habis dapat itu sejak 6 balik, saya bersihkan ya mandi satu mandi.
pas saya tidur tuh saya langsung meriang Pak Imam, panas dingin macam. Udah tuh kan saya panas dingin, saya dibawa ke puskesmas atau apa sama orang tua saya. Katanya ini terus obat ini paling seminggu 2 minggu sembuh. Tapi enggak Pak Imam, saya udah minum obat dari dokter, terus obat alami kayak obat cacing segala macam, odogan segala macam ya, tidak sembuh juga Pak Imam tuh. Udah pas jalan 2 bulan tuh badan saya ngurusin Pak Imam, kurus kecil, kurus. Pas kurus tuh bapak saya kan khawatir kan ya, akhirnya saya dibawa Pak Imam, dibawa di salah satu daerah Tajur tuh saya dibawa sama orang tua saya, diobatin lah tuh oleh orang paranormal yang bisa lah gitu ya, dan dijelasin tuh Pak Imam. Jadi pas saya mancing itu, saya ada makhluk halus, katanya masih kata paranormal itu sejenis kuntil anak lanangan, jadi nempel atau nengok saya gitu. Jadi saya 3 bulan tuh Pak Imam, saya tidak sekolah 3 bulan, badan saya kurus semua, dibilang tipes bukan Tapi tipes. yang undangan panangan itu undangan merah tuh ya. Kalau itu saya nggak lihat, tapi itu Gimana itu tadi sampai rumah diikutin? pandangan paranormal. Jadi kalau kita mah ditepok, dipegang, ditempelin atau di apa gitu Pak Imam. Dan waktu itu ada lagi Pak Imam, waktu itu saya udah kelas 1 SMP kan. Kalau saya kan di MTS ya, di swasta gitu ya, kayak di MTS Islam itu Sanawiyah gitu ya. Saya berangkat ngaji itu jam habis maghrib Pak Imam. Waktu itu cuaca gerimis hujan. Waktu mau berangkat ngaji biasanya saya berempat, tapi teman saya yang 3 nih berhalangan, mungkin hujan nggak malas, jadi saya sendiri. Pas sendiri saya ngaji, terus saya udah sampai, pas pulangnya saya 8:30. Dulu kan saya pulang ke jalanan biasa, jadi di rumah tuh, di tempat saya jalan biasa tuh, kalau sekarang kan udah jadi rumah, jadi itu ada pun nangka, pun kelapa, pun segala macam. Jadi pas di pun nangka saya lewat 8:30, Itu keadaan sepi. kadang sepi, hujan gerimis gitu, sepi, saya lewat itu di punangkannya itu kayak pandangan saya itu kayak semacam pocong pakai putih gitu. Dia begini Pak Imam, dia ngomong begini langsung ke saya, "Bang, tolongin dong." Itu saya lari Pak Imam ke rumah. Pas sampai ke rumah tuh saya tidak bisa ngomong apa-apa. Kata emak saya, kan saya manggilnya Umi ya Pak Imam, kenapa lo? Saya nggak bisa ngomong tuh, langsung saya dibuatin teh manis, baru udah saya cerita gitu Pak Imam sama saya. Dia ditanya sama Umi orang tua saya, kenapa ini melihat putih-putih di punaka, ngomong gitu Bang, minta tolong dong gitu. Langsung saya kaget, saya langsung nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Begitu dah kayak Pak Imam pengalaman saya. Tapi jadi dari situ terobsesi untuk menjadi. Kalau misalnya kayak paranormal supernatural ini saya cuma ada kelebihan sedikit, cuman enggak terlalu banyak ya, karena mungkin dari awalnya saya ada ketertarikan juga ke dunia spiritual ya, mungkin Pak Imam ya. Jadi saya Jadinya selama ngaji itu datang sendiri tuh dia. ya, mungkin kalau dibilang ilmu laduni ya saya nggak tahu ya, tapi adalah sedikit ya. Cuman saya itu gimana ya, nggak hebat kayak gimana, cuma biasa aja, cuman bisa aja Tapi sedikit Pak Imam. jadi gue udah mulai dikenal nih kayaknya nih ya sekarang nih ya kan. Jadi gue sebagai Kidi gue gitu ya kan. Ya, ini mungkin karena Amsat TV. Oke gengs, mungkin itu aja percakapan gue sama Kidi gue tentang pengalaman juga ya Ki ya. Iya. Ya, tentang pengalaman. Jangan lupa nih gengs ya kan, support channel Amsat TV, bener ya mungkin? Iya. Ya kan? Subscribe, share, like, and comment. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, notifikasi, biar video yang kita upload itu Biar bisa mereka nggak ketinggalan lagi ya. Iya, Ya kan? biar Mereka bisa mengikuti pokoknya akan menghibur deh, ada lucunya ya kan, iya, ada sejarahnya, sejarahnya, ya kan? ada komedinya ya. Ada komedinya, nanti kita next ada komedi yang lebih menghibur ya kan. Iya, Pak Imam. Kita berdua izin pamit, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
Gimana Ki? Ya, saya dengan Kiri Gul, apabila ada salah-salah kata yang subscriber tidak suka, saya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Cakap.